Di diskusi sebelumnya, kita sudah membahas tentang konversi bilangan, floating point, error mutlak dan error relatif, lalu cancellation error. Kita juga sudah membahas tentang significant digit, bagaimana kemudian kita mengevaluasi suatu pendekatan numerik. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan lebih jauh dan mulai masuk ke metode numerik secara perlahan dan menunjukkan bahwa penting sekali bagi kita kemudian untuk memahami tentang cancellation error ini, bahkan pada permasalahan yang sederhana seperti menghitung variansi. Mari kita diskusikan bersama. Diskusi kedua dari lesson tentang metode numerik untuk data science kita akan membahas tentang perhitungan statistika yang sederhana saja. Namun nanti kita akan lihat bahkan pada permasalahan yang sederhana kita membutuhkan kemudian pemahaman tentang metode numerik yang baik. Sedikit review apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita sudah membahas tentang konversi basis bilangan dari binari terutama ke desimal, lalu representasi binari di komputer untuk bilangan, itu disebut sebagai floating point, representasi bilangan real ya. Terus kita juga sudah membahas tentang error mutlak dan error absolut, lalu bagaimana kemudian kita memiliki ukuran seberapa baik akurasi suatu pendekatan numerik dengan signifikan digit, lalu kita juga menyinggung tentang truncation dan rounding, lalu kita juga membahas tentang sesuatu yang sangat menarik sekali, yaitu cancellation error. Bagaimana kemudian di sistem floating point, bahkan sifat komutatif biasa di bilangan real itu tidak berlaku di bilangan floating point. Yang artinya kemudian kita tidak bisa menggunakan formula matematika dan statistika begitu saja ke dalam bentuk pemrogramannya. Jadi ada sesuatu yang kemudian harus kita perhatikan di sana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat lebih jauh lagi tentang error-error tersebut. Nah, kita mulai secara perlahan ketika kita membahas data science, kita mulai dari menghitung statistika yang sederhana, rata-rata dan variansi, terutama variansi ya. Nah, kita akan lihat lalu ada solusi metode numerik apa yang bisa kita gunakan untuk kemudian menghitung statistika sederhana dengan lebih baik lagi. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Kemarin kita sudah melakukan ini, jadi ini hanya sekedar dibuat fungsi saja. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kita bisa menghitung signifikan digit. Jadi kita akhirnya bisa menghitung suatu pendekatan itu seberapa baik. Semakin dia N-nya besar, maka dia semakin akurat, semakin baik pendekatannya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk memahami lebih mendalam bagaimana pemrograman di statistika dan data science atau applied mathematics secara umum, bahkan yang sederhana sekalipun, itu membutuhkan pengetahuan metode atau analisa numerik yang baik. Nah, dengan kemudian memahami diskusi atau materi atau topik yang kita bahas di lesson kali ini, harapannya ini akan menjadi pijakan awal, langkah awal untuk memahami konsep programming bahkan di big data dengan konsep dasar, pengetahuan dasar yang kuat dan baik. Saya yakin pemirsa video ini, lesson ini sudah mengetahui rumus rata-rata ya, rata-rata dan variansi sampel. Nanti ada rata-rata dan variansi populasi. Nah, sampel itu ditandai di sini dengan N-1, kalau populasi dia dibagi N. Kita tidak membahas tentang itunya, nanti kita akan terpaksa kalau dibahas itu nanti ada taksiran tak bias parameter ke populasi, itu bukan ranahnya metode numerik. Kita nanti kalau membahas tentang statistik untuk data science, kita akan bahas hal itu. Saat ini kita pakai saja dulu rumusnya, yaitu variansi sampel biasanya dituliskan seperti ini. Mohon maaf, rata-rata dulu adalah penjumlahan dari seluruh data dibagi jumlah datanya. Nah, terus kalau variansi atau keragaman di data, maka dia rumusnya seperti ini. Datanya
dikurangi dengan rata-ratanya, lalu dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi jumlah data minus 1. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, nah, kebiasaan yang baik adalah kalau kita ketemu rumus, walaupun yang sederhana sekalipun, kita kemudian mencoba memahami filosofinya ya. Rata-rata kita sudah ketemu sebelumnya, jadi kita ngebahas yang ini. Kalau kita perhatikan, bagaimana mungkin rumus ini kemudian menghitung keragaman data? Mudahnya, orang matematik, gitu ya, orang matematik, cara berpikirnya itu coba ekstrim kiri dan ekstrim kanan, gitu ya. Coba suatu kasus ekstrim, di mana kita misalnya punya data, misalnya 3, 3, 3, 3. Jelas rata-ratanya adalah 3, ya, dari sini ya. Nah, kemudian ini kan datanya sangat tidak beragam karena datanya seragam, gitu, sama semua. Maka XI min X bar adalah 3 min 3 dikuadratkan. Maka kan 3 min 3, 0. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0. Variansinya 0. Karena memang tidak ada variansi di data itu. Nah, kasus lainnya lagi, misalnya di sini 100, lalu 50, lalu 0. Nah, maka kemudian rata-ratanya adalah 50. Berarti di sini nanti adalah 100 min 50 dikuadratkan, ditambah kemudian 50 min 50 dikuadratkan, ditambah kemudian 0 min 50 dikuadratkan. Nah, terlihat di sini ternyata ini, ya, ini itu hanya mengukur seberapa jauh, kalau ini adalah rata-rata, di sini adalah titik-titik, ini adalah si datanya, XI, gitu ya. Ini misalnya X1, X2, dia bisa tersebar di mana saja di sini. X4, X5, gitu ya. Nah, XI min X bar itu kan sebenarnya ini. Kenapa dikuadratkan? Karena dia kemudian ingin tidak saling menghilangkan, jadi dipositifkan. Jadi sebenarnya untuk menghitung keseragaman, sebenarnya untuk mengukur seberapa beragam data tidak perlu dikuadratkan, bisa juga kita pakai tanda mutlak. Tapi nanti ada konsekuensi statistiknya, kita tidak bahas di mata kuliah ini. Tapi kemudian yang kita bahas di kesempatan kali ini, bahwa ini adalah sekedar mengukur jarak dari setiap data ke ukuran pusat datanya, ya, ke rata-ratanya gitu. Makanya ini disebut ukuran pusat data, lalu ini adalah keseragaman dari data, seperti itu. Oke, kita sudah bahas sekilas, jadi seperti itu. Pada kasus lain, sebenarnya pemodelan di data science, di matematik, itu seperti itu. Kita pahami filosofinya, lalu kita jangan ragu untuk kemudian mengemukakan suatu formula tertentu untuk permasalahan tersebut. Baik, itu adalah filosofinya. Jadi kita akan menghitung ini. Ini sederhana sekali ya. Jadi ini sederhana sekali. Kita mulai perlahan di metode numerik ini. Seperti biasa, metode numerik tidak lain tidak bukan adalah sebenarnya studi numerik, ya, experimental study atau studi empiris ya. Kita akan melakukan tahapan-tahapan ini. Yang pertama kita akan generate data dulu untuk contoh kasus kita, generate yang sederhana saja. Lalu kemudian kita akan implementasikan, kita akan menggunakan modul yang sudah well known, populer sebagai pembanding. Tentu saja kita sudah bahas di pelajaran sebelumnya bahwa sebenarnya nilai yang diberikan tersebut oleh modul tersebut atau oleh kalkulator gitu ya, atau oleh software itu pun sebenarnya pendekatan gitu. Tapi kita asumsikan untuk menyederhanakan eksperimen kita asumsikan itu adalah nilai yang sebenarnya, walaupun tidak demikian ya. Kita jadikan patokan. Nanti di lain waktu ketika kita sudah membahas banyak metode numerik dan statistika yang lebih advance, nanti ada cara untuk mengevaluasi yang lain selain melakukan hal ini. Tapi kalau kita bahas sekarang nanti takutnya terlalu dalam. Jadi kita asumsikan ini dulu, lalu kita akan implementasikan. Dengan implementasi yang sederhana dulu, kita evaluasi, lalu kita nanti coba bagaimana kemudian cara yang lebih baik dalam menghitung ukuran pusat data atau variansi tersebut. Kita mulai dari sini, jadi kita akan mengenerate 1 juta data. 1 juta data berdistribusi uniform 01. Artinya apa? Artinya nanti ada sebuah vektor atau array di sini. Nah, ini banyaknya elemen ada sebanyak 1 juta.
Ya, nah, nilai-nilai di dalamnya nanti adalah bilangan random antara 0 sampai 1, misalnya 0,672, 0,256, dan seterusnya. Nah, kemudian yang akan saya lakukan adalah menjumlahkan setiap elemen di sini, gitu ya. Setiap elemen di sini kita jumlahkan dengan suatu angka yang cukup besar. Misalnya di sini ada 10 pangkat 12. Jadi nanti di sini semua 10 pangkat 12 tambah misalnya 0,672, 10 pangkat 12 tambah 0,256 dan seterusnya. Yang khawatir dengan komputer akan sangat cepat. Nah, dengan cara seperti ini, ya, masuk akal ya bahwa nanti rata-ratanya seharusnya mendekati nilai 10 pangkat 12. Ini kan seragam nih, hampir seragam, 10 pangkat 12 semua. Nah, kemudian variansinya, karena nilai-nilainya dekat nih, 1 triliun misalnya, 1 triliun, 062, 1 triliun, 172, 1 triliun, 671. Nah, semua kan dekat ke 1 triliun sebenarnya. Yang koma-koma di awal ini jadi tidak begitu berarti. Sehingga variasinya seharusnya dekati 0. Jadi nanti nilai yang sesungguhnya dari sampel sederhana kita ini, data yang kita generate, maka rata-ratanya harus mendekati 1 triliun. Nah, ini 1 triliun. Lalu variansinya harus mendekati 0. Atau bisa juga statistician biasanya sudah mengetahui hal ini, silahkan saja bisa juga menggunakan statistik sederhana, kemudian ditunjukkan bahwa rata-rata dari sebuah data dengan distribusi uniform antara interval A sampai B adalah A plus B bagi 2. Jadi kalau uniform 0,1, maka adalah 0 plus 1 bagi 2 adalah setengah, gitu ya. Tapi kalau kita antara tadi 1 triliun sampai 1 triliun, berarti kan 2 triliun dibagi 2 ya sama dengan 1 triliun, seperti itu. Dan juga berarti variansinya di sini, ini kalau dikurangi mendekati 0 dikuadratin, makin mendekati 0, dibagi 12, makin mendekati 0 lagi, sehingga variansinya yang tadi juga mendekati 0, seperti itu. Jadi selalu biasakan kalau ketemu rumus, walaupun sesederhana mungkin, kita memahami filosofi dari rumus tersebut, agar kemudian kita nanti terbiasa ketika kemudian ketemu matematik yang lebih rumit lagi. Nah, bagaimana kemudian kita mengenerate bilangan kita tersebut untuk kasus kita? Sederhana saja, kita pakai modul NumPy. Nah, ini modul ini, NumPy, itu ditulis di bahasa pemrograman yang lebih rendah, dengan akurasi yang tinggi. Jadi NumPy tidak ditulis dalam bahasa Python, dia pakai Fortran, pakai C, dan bahasa pemrograman lain yang low level yang jauh lebih akurat dan jauh lebih cepat. Nah, makanya Python walaupun dia interpreter tapi performanya cukup baik. Nah, biasakan pada setiap percobaan yang stokastik atau probabilistik atau random, kita gunakan seed namanya. Seed. Nah, di lain waktu kita akan membahas tentang random number generator. Bagaimana kemudian seed ini adalah seperti suku awal. Jadi kalau kita generate bilangan random, sebenarnya dia membentuk barisan. Nah, tapi kita nggak bahas itu saat ini. Cuma ini dibutuhkan agar ketika kita mengenerate bilangan random, yang saya generate dan Anda generate hasilnya jadi sama, sehingga kemudian ada yang disebut sebagai repeatability eksperimen. Jadi salah satu sifat eksperimen yang harus dipenuhi, baik eksperimen numerik maupun eksperimen di dunia nyata yang lain gitu ya, adalah harus bisa diproduce ulang. Nah, jadi saya pakai seed di sini. Oke, kita misalkan di sini saya jalankan, kita pakai array bukan list. Kita pakai array bukan list. Nah, kita akan mulai lihat apa bedanya array sama list di sini. Oke. Jadi saya pakai seed-nya boleh berapa aja, 88, 33, sembarang. Tapi kalau ini dirubah, maka nih nanti angka-angkanya jadi berubah. Di sini untuk membangkitkan bilangan random berdistribusi uniform antara 0 sampai 1 sebanyak 10 bilangan, perintahnya adalah seperti ini, np.random.uniform 0, 1, 10. Lalu karena dia array, bukan list, maka kita bisa lakukan ini. Kalau ini dilakukan di list, ini error. Tapi karena X adalah array, maka ini bisa dilakukan. Kalau saya bentuk variabel baru Y sama dengan X plus 1,
maka setiap elemen di X akan ditambah 1 gitu ya. Lalu untuk mengakses array di Python itu sama dengan seperti mengakses seperti list gitu ya. Jadi kalau saya X 0, maka dia akan mengoutputkan elemen pertama dari si X. Nah, ini X, ini jadi Y. Nah, perhatikan di Y adalah sama dengan X, tapi plus 1. Gitu. Ya kan? Di sini misalnya 0,45, 1,45, 0,89, 1,89, dan seterusnya. Jadi, kita tidak perlu kemudian melooping. Ya. Kalau ini dilakukan di list, X-nya list, maka kita harus loop. Kita harus loop for I dari 1 sampai 10, setiap elemen XI-nya kita tambahin 1. Seperti itu. Nah, tapi karena ini array, maka lebih efisien, lebih cepat juga. Baik, nah ini jadi kita akan mengenerate dengan cara ini. Untuk kemudian memastikan dia berdistribusi uniform apa sih sebenarnya maksudnya, maknanya gitu. Distribusi uniform sebenarnya filosofi dasarnya sederhananya karena kita mengenerate distribusi uniform antara 0 sampai 1 berarti kemungkinan munculnya data itu sama semua, sama tersebar secara merata antara 0 sampai 1. Jadi contohnya di sini kalau saya buat plot distribusinya gitu ya, di sini saya buat plot distribusinya, kita bangkitkan dulu 1000 misalnya ya, kita pakai lebih banyak gitu misalnya 1000 di sini, 1000 bilangan random, lalu kita coba buat histogram ya untuk melihat distribusi dari datanya seperti apa, maka dia harusnya rata gitu karena probabilitasnya sama gitu ya. Baik, kita jalankan. Nah, kita dapatkan ternyata seperti yang kita harapkan. Nah, kalau kita semakin banyak di sini, misalnya 3000, maka akan semakin nampak dia semakin mendekati 1. Jadi rata semuanya, kemungkinannya sama. Setelah itu tadi adalah kita jumlahkan dengan suatu angka gitu ya. Tadi kita milihnya 1 triliun. Jadi 1 triliun, 062, 1 triliun. Jadi koma di belakangnya ini nggak terlalu signifikan. Tapi kita sengaja. Oke, kita bangkitkan. Terlihat sangat cepat sekali ya. Nah, terus bedanya lagi antara list dengan array di Python. Kalau list dibeginikan, kita print nanti banyak di sini. Ada 1 juta elemen. Tapi kalau array dia otomatis kemudian ini banyak, terus dia pakai elipsis titik-titik gitu. Jadi ini ada sebanyak 1 juta elemen gitu ya. Dan dia ya 1 triliun something, nah komanya nggak signifikan jadi nggak dia print out kan gitu ya. Tapi bisa juga misalnya di sini kalau mau lihat misalnya elemen yang pertama gitu, X0, kita bisa lakukan, terlihat di situ adalah 1 triliun, lalu ada komanya sedikit di belakang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini kita akan gunakan sebagai benchmark ya. Sebagai benchmark, seolah-olah ini adalah nilai yang sesungguhnya. Nah, ada cara evaluasi yang lain, tapi karena ini masih pendahuluan metode numerik, kita pakai cara yang sederhana dulu. Baik, jadi menghitung rata-rata dan variansi menggunakan modul NumPy gitu ya. Nah, kalau kita Google ya fungsinya adalah var dan min. Jadi kalau kita lakukan maka kemudian muncul hasilnya di situ. Rata-ratanya seperti yang kita harapkan yaitu 1 triliun koma sedikit gitu ya. Lalu kemudian variansinya tadi mendekati 0 ya, mendekati 0. Ya, oke, dan di sini cukup tepat 0,083 sekian. Nah, baik, kita akhirnya sudah punya nih. Saya simpan dalam variabel real min dan real var. Gitu ya. Nah, ini nanti akan kita lakukan, kita gunakan untuk menghitung error relatif atau menghitung signifikan digit dari pendekatan perhitungan variansi kita. Nah, baik. Nah, ini seorang data scientist yang baik selalu memverifikasi fungsi-fungsi yang digunakan dari modul. Gitu ya. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran sederhana. Semoga ada hikmahnya bagaimana kita harus hati-hati dalam menggunakan fungsi di modul. Nah, yang tadi ternyata tidak tepat. Saya sengaja berbuat kesalahan untuk mengingatkan kembali. Yang tadi variansi adalah variansi dari populasi, bukan variansi dari sampel. Silahkan buka dokumentasi dari NumPy di sini. Nah, kemudian nanti akan terlihat di sana
bahwa rumus tadi, fungsi tadi, yang np.var itu bukan variansi dari sampel, tapi variansi dari populasi. Jadi dia dibagi n, bukan dibagi n-1. Nah, karena kasus kita adalah variansi dari sampel, maka menurut dokumentasinya, silahkan dibaca di sini, mudah saja kita tambahkan parameter sini, degree of freedom-nya itu 1. Jadi, karena sudah ada X bar di situ ya, kita nggak bahas nanti degree of freedom kemana-mana ke statistik lagi. Tapi dengan cara seperti ini, maka kita bisa menghitung variansi dari sampel, bukan variansi dari populasi. Nah, ini jadi nilai pembanding kita. Beda sedikit sih, beda sedikit, tapi tentu saja berpengaruh. Nah, kalau kita kemudian masih pemula gitu ya, mau membuat suatu code sederhana yang menghitung nilai ini, ya udah kita lakukan namanya naive to pass method gitu ya. Naive to pass. Apa maksudnya? Kalau saya kenapa disebut to pass gitu ya? Karena kalau mau ngitung ini, ya udah hitung dulu si X bar gitu kan ya. Hitung dulu rata-ratanya, baru nanti di iterasi berikutnya, di looping berikutnya, kemudian setiap data dihitung jaraknya ke X bar tersebut ya, dikuadratkan. Orang matematik suka dikuadratkan, orang komputer sains sukanya di tanda mutlak gitu ya. Sama-sama menghitung jarak antara data ke rata-rata. Tapi nanti bedanya adalah ini tidak bisa diturunkan, sulit nyari nilai optimalnya, kalau ini lebih mudah. Itu nanti ke dasar matematik. Nah, cara tupas berarti seperti itu ya. Pas yang pertama adalah ngitung dulu X bar-nya, pas yang kedua adalah menghitung si variansinya ini, seperti itu. Nah, kita lihat, kita akan gunakan yang sederhana dulu. Dengan yang sederhana berarti dengan cara seperti itu, maka ya kayak kemarin ya, kayak yang pertemuan pertama. Kita hitung rata-rata dengan seperti ini, sum sama dengan 0, lalu kita jumlahkan ya, sigma dari XI, berarti caranya adalah sum sama dengan sum tambah XI, atau bisa juga di sini for X kecil in X besar, di Python bisa lakukan itu. Lalu kita jumlahkan, lalu rata-ratanya saya simpan dalam variabel namanya rata gitu ya, adalah sum dibagi jumlah data. Jumlah datanya tadi adalah 10 pangkat 6 gitu ya. Maka kemudian kita bisa gunakan fungsi yang di awal tadi, di awal video, sig digit, gitu, adalah menghitung signifikan digit dari rata-rata yang sesungguhnya tadi yang dari NumPy kita misalkan, dan rata-rata yang kita hitung dengan cara seperti ini. Nah, begitu juga saat ini kan pas 1 ya, pas 1. Nah, setelah itu kita hitung, kita sudah bisa ngitung variansi karena kita sudah mengetahui nilai ini gitu ya. Ini cara yang dasar gitu ya. Nah, karena ini sumasi, maka sebenarnya algoritmanya sama. Berarti kita punya suatu variabel yang kita inisialisasi awalnya 0, kemudian kita jumlahkan XI min rata-rata lalu dikuadratkan. Jangan lupa di ASDP 1 kita sudah bahas tentang hal ini. Lalu nanti variansinya tinggal ya udah penjumlahan ini kita kalikan dengan 1 per n-1. Jadi penjumlahannya adalah ini ya, terus dibagi n-1. Dalam hal ini saya n-nya di sini adalah m gitu ya. Nah, nanti hati-hati penggunaan nama variabel, mohon maaf. Oke, nah dari sini kemudian sudah sederhana sekali. Ya udah ngitung rata-rata dan variansi apa sih kemudian ininya gitu ya, apa hebohnya dari hal ini, kenapa jadi sampai satu pertemuan di metode numerik. Nah, kita lihat kemudian untuk menghitung rata-rata itu tidak ada masalah. Signifikansi digitnya 12. Jadi ngebayangin bahwa dia tepat sampai sekitar 12 angka di belakang koma, bagus sekali, nggak ada masalah. Loh, tapi jadi signifikansi digit semakin besar nilainya, positif besar, dia semakin bagus. Nah, tapi kalau dia semakin menuju ke 0 bahkan negatif, berarti semakin buruk. Nah, untuk ngitung rata-rata nggak ada masalah. Loh, kenapa ngitung variansi begitu buruk pendekatannya? Karena signifikansi digitnya 0. Ya, buruk sekali. Loh, kenapa? Padahal programnya benar, nggak ada masalah gitu ya. Masih ingat kemudian pembahasan di sebelumnya di metode numerik, cancellation error terjadi ketika dua floating point yang berdekatan, lalu dia dihitung, kita lakukan subtraksi, pengurangan. Karena X bar itu nilainya tadi adalah 1 triliun,
dan datanya semua dekat dengan 1 triliun, maka ada cancellation error terjadi di sini. Cancellation error. Nah, ini maka kemudian mengakibatkan ada error perhitungan di situ. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Terjadi cancellation error dan tidak hanya itu saja, Cara tadi itu tidak baik untuk dilakukan di data science dan big data. Mengapa demikian? Kita bahas. Bayangkan kita ini data, lalu dia masuk ke database atau big data framework, Hadoop, Spark dan lain sebagainya. Nah, terus biasanya data itu masuk terus ya, streaming data. Nah, kita masalah velocity. Nah, di antaranya di big data kita kepingin ngitung misalnya anomaly detection. Kalau seandainya ada data yang kemudian tidak kita duga gitu ya. Nah, datanya ini bisa macam-macam. Misalnya permintaan produk, penggunaan internet, kuota internet, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, kita tidak bisa melakukan real-time analytics. Kenapa? Menghitung ini sudah costly. Kalau di big data kita mikirnya, oke, ini 1 juta data, tapi di dalam dunia nyata ini bisa lebih banyak lagi, 1 miliar misalnya. 1 miliar data masuk dalam waktu yang sangat cepat. Lalu kalau kita mau menghitung variansi dengan cara ini, dia 2 pas. Ini dulu sudah lama, lalu ngitung lagi variansi. Nah, ini sudah terlalu lama sehingga dia tidak bisa untuk digunakan sebagai real-time analitik. Jadi pemrograman dengan cara ini, pas seperti ini, tidak cocok di data science, terutama karena terkait velocity-nya. Nah, inilah kemudian bedanya mulai masuk ya, pemrograman di data science dan big data dengan pemrograman di statistik biasa. Kalau di statistik biasa nggak ada masalah. Gitu. Jadi ada 2 permasalahan dari pendekatan sederhana kita tadi. Cancellation error, lalu dia sebenarnya impractical, terutama untuk real-time analytics di big data. Ya, masalah velocity. Nah, apakah masalah ini cuma karena di kasus tadi aja gitu? Ini jangan-jangan Pak Taufik nih iseng bikin masalah gitu di dunia nyata nggak ketemu kok Pak? Enggak, ketemu gitu ya. Ketika kita menghitung misalnya koefisien regresi, Pearson correlation, di sinyal processing, di data science, di machine learning, di aplikasi di dunia nyata, cancellation error ini kita menemukan di beberapa kasus cukup banyak. Jadi bukannya kemudian hanya 1-2 kasus yang muncul di akademis saja, tidak demikian. Nah, baik. Bahkan di perbankan pun terjadi. Coba kalian kemudian search di Google, kerugian di dunia finance akibat floating point error. Itu terjadi, jadi nggak ada yang korupsi, tiba-tiba uang bisa hilang sampai miliaran gitu. Karena kemudian programmernya belum belajar hal ini. Gitu. Dia pakai floating point, bukan fixed point gitu ya. Nah, kita bahas di lain waktu itu. Nah, ini yang terpenting sekarang bagi kita adalah ya udah solusinya bagaimana gitu ya. Solusinya bagaimana. Nah, cara yang pertama, nah ini kalau seandainya seorang programmer mencoba men-solve permasalahan tadi ya, maka logika yang paling sederhana untuk menangani hal tersebut ya udah tupasnya nih kita tangani tupasnya gitu ya. Kalau ini kan kita buka gitu ya. Kalau A min B kita kuadratkan berarti kan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB gitu ya. Atau A kuadrat min 2AB plus B kuadrat gitu kan. Sehingga kalau ini dibukakan jadi ini ya. Nah, dari sini ini kan sigmanya, kalau kurungnya kita buka, maka sigmanya kemudian sifat distribusif ya, ke dalam ya. Jadi sigma 2x bar xi ini jadi 2x bar ini yang ada i-nya di sini, i sama dengan 1 sampai n, maka 2x barnya keluar, sigma xi. Nah, sigma xi saya bisa kalikan n per n gitu ya. Maka yang ininya jadi x bar, ya kan? Jadi 2x bar 2n x bar kuadrat karena x bar kali x bar sehingga jadi ini 2n x bar kuadrat. Lalu yang ini adalah
n x bar kuadrat, karena kalau sigmanya ke sini, maka sigma dari x bar kuadrat, nah ini nggak ada i-nya, maka sigma dari 1, i sama dengan 1 sampai n, x barnya keluar, nah ini kan berarti n x bar kuadrat. Nah artinya rumus ini secara matematis ekivalen atau sama saja dengan sigma xi kuadrat dikurang nx kuadrat dibagi n min 1. Nah, oke. Apa bedanya ini sama ini? Gitu ya. Ini sama ini. Nah, perhatikan di sini, kalau kita pakai rumus ini, kita bisa one pass. Kita bisa one pass. Sehingga kalau kemudian di velocity, di big data, jadi bayangin ini gini, saya kasih contoh sederhana, kalau yang tadi misalnya masih belum jelas. Misalnya saya punya barisan data masuk ke database atau database framework atau big data framework, 2,7,5 gitu ya. Lalu saya hitung sumnya misalnya 9 tambah 5, 14. Lalu saya punya kayak semacam counter n kecil misalnya 3. Kalau mau ngitung rata-rata tinggal 14 bagi 3. Lalu di sini ada data baru misalnya, karena ini velocity streaming data, datanya masuk terus. Misalkan ada data baru 6. Nah, kalau mau ngitung rata-rata yang baru, kalau kita pakai one pass algorithm, 14 tinggal ditambahin 6, lalu di sini tinggal saya counternya kita naikin. Sekarang jumlah datanya ada 4. Maka kemudian tinggal 20/4. Dan seterusnya. Maka kemudian ya, kita bisa menghitung rata-rata dan variansi secara real time karena kita menggunakan one pass method. Kita nggak kemudian punya suatu loop, selesai dulu loopnya, baru ngitung, enggak. Tapi kita punya sesuatu perhitungan yang kemudian secara real time akan kemudian mengupdate gitu. Jadi ini ada suatu variabel misalnya sum gitu dan juga counter sekarang berapa jumlah data yang sudah diperhitungkan so far. Maka kita bisa menghitung secara real time data sebesar apapun gitu ya. Secara real time dengan cepat sekali seperti itu. Nah, kita kemudian kalau pakai konsep ini, pakai rumus yang ini, kita bisa melakukan real time perhitungan variansi. Kenapa begitu? Karena kita lihat di sini, nah ini bisa kita tuliskan dalam bentuk Python-nya menjadi seperti ini. Mengapa kemudian dengan menggunakan formula yang seperti ini, maka kita bisa solve to pass problemnya. Karena kita kemudian bisa menggunakan hanya satu looping untuk menghitung nilai ini. Ya, jadi kita tinggal punya ini kan x bar berarti kita punya suatu sumasi gitu ya, kayak tadi sum sebuah nilai variabel sementara. Nah untuk ini misalnya kita sebut sum square, sum ASCII gitu ya. Nah kalau saya pribadi saya paling suka kalau variabel kasih underscore gitu supaya tidak konflik dengan namespace-nya di Python. Nah ini kita generate ulang, tapi karena kita punya sheet nanti sama ya nilainya. Nah, kemudian ini ada variabel sum dan sum square, utamanya diinisialisasi dengan nilai 0 ya, disumasi standar biasa. Nah, kemudian n besar adalah panjang dari x ya, banyaknya data di array kita. Atau tadi adalah variabel yang kemudian menyimpan sudah berapa data yang kita hitung dalam kasus real time analytics. Nah, kemudian di Python kita bisa seperti ini ya. For x kecil in x besar, berarti untuk setiap elemen di x besar. Nah, kita jumlahkan. Nah, ini gunanya untuk menghitung si x bar ini. Kita jumlahkan. Terus kita jumlahkan juga ini. Apa itu? X kuadrat. X kuadrat yang ini. Ini adalah ini. Ya. Sehingga kemudian, kalau ini sebenarnya di kasus nyata, ya, kita bahkan nggak pakai loop-nya gitu. Jadi setiap saat mau dihitung rata-rata sama variansi, nilai sementara sum sama sum square ini sudah ada di sistem. Jadi kemudian bisa dibuat real time walaupun datanya besar sekali. Nah, sehingga untuk hitung rata-rata tinggal sum dibagi n, ya. Terus untuk menerapkan rumus ini tinggal kemudian sum square dikurangi n, gitu ya, n ini. Terus dikali rata-rata kan, rata-rata dikuadratkan, dibagi n-1, dibagi n-1. Ya, jadi sepertinya nggak ada masalah dan sepertinya hore kita kemudian telah menyelesaikan masalah velocity di big data dengan cara sederhana mengubah rumus matematiknya menjadi seperti tadi. Nah, tapi terus kita hitung, kita metode numerik, kita hitung signifikansi digitnya.
Nah, setelah kita hitung signifikansi digitnya, ternyata buruk sekali. Jangan pernah lakukan ini. Jangan pernah lakukan ini. Nah, ini ada hikmah yang penting sekali yang harus kita bahas. Bahwa sebuah algoritma yang sepertinya elegan, ya, tadi kan kayaknya elegan ya, secara matematik dia elegan, sepertinya penelitiannya lebih sederhana, secara algoritmik kelihatannya lebih baik karena dia kemudian hanya satu loop, one pass gitu ya. Tapi secara numerik perhitungannya jadi sangat tidak akurat. Jadi disebutnya sebagai cancellation error katastrofi, musibah bencana alam, kiamat cancellation error gitu ya. Nah, ini yang tadi itu sayangnya kalau di dunia nyata dan di dunia akademis biasanya kita cuma nyoba data-data yang ramah dalam tanda kutip dan ukurannya juga kecil. Jadi untuk skala dan ukuran yang kecil nggak ada masalah. Begitu kita di big data atau begitu kita ketemu masalah data science yang kayak di sinyal processing misalnya, nah maka ini bisa jadi masalah. Sehingga kemudian kita perlu solusi untuk hal tersebut. Nah, solusi yang paling sederhana bagi mereka yang punya dasar statistik yang baik, statistik matematik, maka dia tahu bahwa kalau data ditranslasi atau disebutnya sebagai shifted variance, maka variansinya sama atau logikanya gini. Kalau saya punya misalnya data 1, 2, 3, lalu data ini saya translasikan 10 misalnya ke kanan, jadi 11, 12, 13, kan variansinya sama. Karena kalau saya buat di garis bilangan 1, 2, 3 di sini, 2, 3 di sini. Kalau saya shift ke sana kan sama, satu di sini 11, 12, 13 sama kan? Ya. Variansinya jadi tidak berubah ya, shifted varian. Kalau mau buktiin secara statistik, matematik silahkan. Tapi kalau saya pribadi lebih suka kemudian pahami secara minimal pahami secara filosofinya seperti itu. Nah baik. Nah kemudian, nah ini juga sebenarnya terkait kuliah pertama kita kemarin. Bagaimana kemudian kita punya floating point yang begitu rapat di nol gitu ya, maka nanti perhitungannya akan lebih baik. Kalau dia semakin menjauh ke nol, maka floating point-nya semakin berjauhan sehingga kemudian mengakibatkan error. Apa iya ya? Apa iya gitu ya? Mari kita sama-sama buktikan secara empiris gitu ya dengan eksperimen. Nah, baik. Sekarang kemudian mudah sekali yang kita lakukan hanya kemudian kita lakukan shifting. Jadi ini tadi kita generate yang sama X-nya dan dia akan bilangannya sama karena kita pakai sin yang sama tadi. Nah, kemudian kita shifting deketin ke nol. Jadi saya kurangi lagi 1 triliun, 1 triliun sehingga kemudian si X-nya ini geser lagi tadinya ke kanan terus balik lagi ke mendekati nol gitu ya. Lalu kita hitung bahkan dengan two pass, bukan single pass, dengan two pass yang awal. Gitu ya. Kita pakai ini dulu, two pass ya. Lalu kita lihat dengan pendekatan ini signifikan digitnya seperti apa. Gitu ya. Kita hitung. Oke, nah jauh membaik dengan cara yang sederhana sekali, yaitu dengan shifting mendekati nol. Nah, kalau di dunia nyata, data scientist itu ya pakai normalisasi min max misalnya atau standarisasi x min mu sigma dan seterusnya. Nah, normalisasi tersebut membawa data yang mungkin skalanya besar menjadi mendekati nol dan ini akan meningkatkan akurasi secara signifikan gitu ya, secara signifikan. Yang tadinya kemudian signifikansi digitnya 0, kemudian sampai minus kalau kita sembrono, lalu sekarang sudah membaik jadi 2 gitu ya. Nah, kita tadi sudah membahas kemudian bagaimana signifikan digitnya yang awalnya tadinya 0 memburuk karena kita terlalu fokus ke single pass jadi negatif. Lalu kita perbaiki signifikan digitnya kedua, tapi masih two pass. Kemudian bagaimana kalau kita mau yang lebih baik lagi? Jadi signifikan digitnya baik, tapi kemudian single pass. Nah, salah satu metode yang sederhana adalah metode Welford. Nah, ini ada penurunan aritmatik sederhana, matematika. Jadi kalau yang sudah ngambil kalkulus 1, kemudian bisa memverify hal ini. Nah, kemudian ini sebenarnya metodenya sudah lama ya, 1962. Itu bagaimana kemudian Welford mempropose sebuah algoritma untuk kemudian menghitung sum of square yang baik. Penjelasan lebih lanjut dari Welford method ini juga bisa ditemukan di sini dan ini penjelasan yang sangat baik untuk kemudian menerangkan bagaimana
Welford Mirroring Formulate dari perhitungan variansinya. Nah, kalau kita bahas nanti videonya terlalu panjang, tapi dengan pengetahuan matematika yang dasar kalkulus 1, kemudian memahami bagaimana penurunan dari algoritma Welford tersebut. Kita akan kemudian menggunakan algoritma Welford tersebut untuk menghitung variansinya. Jadi perhatikan di sini dia one pass ya, dia one pass sehingga kemudian bisa digunakan untuk real time analitik di big data, menangani masalah velocity-nya. Jadi dia di algoritmanya, kemudian bisa sih algoritmanya diperbaiki dengan ini array-nya mulai dari elemen kedua, ini kemudian pindah di luar array, tapi kita tidak lakukan itu sekarang, nanti di high performance data science saja ketika kita membahas kemudian pemrograman yang baik di data science yang cepat performanya. Nah, kita kemudian pakai saja dulu algoritma dari Welford yang kemudian aplikasi di Python-nya seperti ini. Nah, kemudian kita coba signifikansi digitnya seperti apa. Kita lihat, saya generate kembali ini si X-nya. Nah, kemudian kita dapatkan signifikan digit yang baik dan dia single pass. Jadi dia one pass. Cocok untuk masalah streaming analitik, menangani velocity di big data, mau data sebesar apapun, kalau kita caranya seperti ini, single pass, maka nanti misalnya di suatu waktu tertentu mau menghitung variansi dan rata-rata itu bukan for-nya dari awal sampai akhir, bukan, karena ini perhitungannya kemudian terus-terusan. Ini juga yang dipakai oleh Elasticsearch untuk menghitung vector space model yang secara real time gitu ya. Nah, untuk yang ingin kemudian mempelajari lebih lanjut, bisa kemudian membacanya di link-link yang saya berikan ini. Silakan kemudian mempelajari link tersebut. Yang kita bahas di kesempatan kali ini hanya Welford method. Tapi sebenarnya ada banyak sekali metode-metode lain gitu ya. Banyak sekali metode-metode lain, tidak hanya Welford. Nah, silahkan nanti pelajari contohnya di paper ini ya. Paper ini nanti ada 5 cara berbeda dan bahkan sebenarnya di literatur lebih banyak lagi gitu. Yang masing-masing kemudian ada kelebihannya sendiri seperti itu. Tapi karena ini masih pendahuluan metode numerik, masih lesson yang kedua, saya keep it simple. Nah, kita hanya coba kemudian hanya membahas Welford saja. Tapi walaupun demikian, saya harap kemudian secara konseptualnya kemudian bisa dipahami mengapa metode numerik penting di data science dan big data, pengetahuan metode numerik. Jadi tidak hanya sekedar pemrograman dan matematik saja, pemrograman dan statistik saja yang dibutuhkan di data science dan big data, tapi kemudian bahkan matematika seperti metode numerik jadi penting. Bayangkan kalau kita tidak mengetahui hal ini, lalu kita begitu percaya diri bahwa komputer akan menghitung dengan akurat. Kita membuat programnya dan kita yakin secara logika memang programnya benar. Tapi kita lupa satu hal, bahwa komputer menggunakan floating point dan itu mengakibatkan ada formula-formula atau rumus-rumus matematik yang perlu penyesuaian ketika dirubah menjadi bentuk programnya. Itu adalah hikmah penting di kuliah kali ini.